Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Wardah Hudaya, masih di channel Wardahud. Pada video tutorial yang lalu, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat form di dalam HTML. Nah, masih pada seri belajar HTML dan CSS. Untuk tutorial pada kali ini, kita akan masuk kepada materi CSS ya. Nah, sebelumnya kita buka dulu latihan terakhir kita. Ya, latihan form. Kita masuk kepada halaman indeks. Ini kita akan buat satu menu lagi untuk latihan CSS gitu ya. Ini saya ganti namanya jadi latihan CSS gitu ya, .html. Kita save. Jadi kita buat satu buah file, kita kasih nama latihan ya. Saya simpan aja, kasih nama ini .html. Sudah ya. Oke, saya simpan. Nah, baik. Sini aja ya. Jadi apa sih itu CSS gitu ya? Jadi CSS itu ini aja. CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet gitu ya. Nah, Style Sheet gitu ya. Ya, gunanya untuk apa sih ya? Ya, jadi Cascading Style Sheet ini adalah salah satu bahasa pemrograman. Gunanya untuk apa sih dia? Gunanya untuk mengatur tampilan web menjadi lebih enak dilihat gitu, atau lebih cantik lah istilahnya ya. Jadi bahasa pemrograman untuk membuat tampilan web menjadi lebih cantik gitu ya. Kemudian yang kedua, nah, file CSS ini dia nanti bisa mengendalikan komponen-komponen yang ada di web itu menjadi seragam gitu ya, atau terstruktur lah. Jadi mengendalikan komponen di web ya, jadi lebih cantik. Nah, kemudian yang ketiga, nah dengan CSS ini kita bisa menampilkan halaman ya, halaman yang sama dengan format yang berbeda gitu ya. Menampilkan halaman sama dengan format yang berbeda. Menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. Apa sih maksudnya? Nanti kita coba ya. Nah, kemudian gimana sih cara menuliskan strukturnya? Strukturnya ya, berarti struktur dari CSS itu cara penulisan seperti ini. Ya. Selektor, kemudian harus diapit ini ya. Nah, ini di dalamnya ada properties dan value-nya. Ya, pakai titik koma. Nah, di dalam blok selektor ini kita bisa berisi lebih dari satu properties gitu ya. Misalkan saya kasih properties 1, value 1 gitu ya. Kemudian lagi nanti misalkan properties 2 isinya adalah value 2. Atau nanti properties n gitu ya, isinya adalah value n gitu ya, dan seterusnya. Akhir nanti di koma, ujungnya adalah tutup dengan kurung kurawal ya. Jadi dalam blok ini saya gini aja deh. Nah, itu ya. Selektornya, propertiesnya, value-nya.
bisa lebih dari satu di dalam selektor ini, properties dan value-nya gitu ya. Nah, kemudian ini kan selektor ya. Nah, di dalam CSS itu ada beberapa jenis selektor gitu ya. Jenis selektor gitu ya. Yang pertama nanti kita kenal dengan namanya kelas selektor ya. Pertama adalah kelas selektor ya. Kelas selektor ini nanti simbolnya adalah ini, simbolnya adalah titik gitu ya. Kelas selektor simbolnya adalah titik. Nah, kelas selektor ini dia dapat diterapkan ya untuk semua jenis HTML gitu ya. Bukan semua jenis, untuk tag HTML apapun gitu ya, apapun gitu ya. Nah, dia dapat diterapkan untuk beberapa tag HTML dan dapat diterapkan untuk beberapa tag HTML. Panjangan ya. Nah, itu aja. Itu tag itu kelas selektor gitu ya, kelas selektor. Simbolnya titik. Yang kedua, ID selektor. ID selektor gitu ya. Simbolnya adalah ini, pagar ya. Simbolnya adalah pagar. Langsung jadi. Nah, ID selektor ini mirip dengan kelas selektor ya. Dia dapat diterapkan untuk HTML apa saja, tapi hanya sekali dalam satu halaman untuk satu tag HTML tertentu. Diterapkan hanya sekali dalam satu halaman untuk satu tag HTML tertentu gitu ya. Apa langsung kita kasih contoh aja sih nanti. Ini untuk ID berarti nanti penulisan seperti ini. Saya langsung kasih contoh aja ya. ID misalkan judul gitu ya, judul. Ini kan. Misalkan untuk judul itu fontnya, propertinya font gitu ya, value-nya misalkan value dari fontnya itu sebesar hurufnya 12 ya. Dikasih titik koma. Berarti ini saya gini biar seragam dengan di atas. Ini gitu ya. Nah, ini cirinya dia ada apa namanya, simbol titik, kemudian ini nama selektornya, selektor judul, propertinya adalah font, value-nya 12 pt impact. Nah, ini berarti ini saya jadiin komen aja deh ini ya. Ini saya tutup di sini. Ini ya. Nah. Saya mau coba yang ini ya, yang judul. Saya buat file HTML-nya deh. Apa judul untuk ini 3, kasih namanya latihan
CSS nama ininya. Saya tuliskan stylenya, kelasnya ya. Kelasnya adalah judul. Yang ini ya, kelasnya aja. Ingat, simbolnya titik. Titik itu adalah untuk kelas. Selektornya namanya judul. Judul ini selektor kelas gitu ya. Jadi di sini panggilnya kelas selektor dengan nama judul gitu manggilnya. Nah, judul ini nanti kan properti dan value-nya ini gitu ya. Jadi kita coba lihat deh ke browser ya. Kita lihat ke browser. Kita balik dulu ke indeks. Oh, nih belum saya rubah nih. Ini belum saya rubah latihan. Oh, sudah latihan CSS. Oh, ininya. Saya rubah, harusnya ini latihan CSS ya. Nah, panggil ya, latihan CSS. Judul hurufnya 12. Atau gini deh. Kelasnya saya kasih color deh. Judul. Saya lupa tadi naruh di, harusnya ada di dalam text style ya. Tuh fontnya (12 pt impact). Kemudian misalkan warnanya saya mau kasih jadi biru gitu ya. Nah, refresh ya, sudah ya. Nah, itu untuk kelas ya. Kemudian kalau untuk yang kedua untuk selektor. Selektor itu simbolnya adalah tanda pagar gitu. Dia diterapkan hanya sekali dalam satu halaman untuk satu tag HTML tertentu gitu. ID selektor. Contohnya berarti gini, langsung kita buat di sini aja. Jadi apa simbolnya? Ini ya. Saya enter deh biar kelihatan bedanya. Selektornya ID, nama selektornya misalkan footer deh gitu ya. Misalkan footer juga sama, saya mau kasih color, kasih red deh biar nih. Terus misalkan ada border, di dalam footer tuh ada properties border yang tebalnya 1 px, kemudian solid hitam lah, kasih solid black. Nah, kemudian berarti di sini nanti kita panggil, kita buat ID footer gitu ya. Ini deh, div isinya adalah, di footer apa ya? Footer itu copyright ya. Copyright misalkan gitu ya.
2020 misalkan gitu ya. Nah, di sini kita panggil nih ID-nya. ID-nya namanya apa tadi sini? ID-nya namanya footer gitu ya. ID-nya ID footer. Ya, kita simpan aja, kemudian kita pindah ke browser. Kita refresh. Nah, ada ya. Di bawah footer copyright Bardahut 2020 warnanya merah. Nah, tag selektor kelas, selektor ID sudah. Yang berikutnya ada lagi jenis selektor namanya tag selektor gitu ya. Tag selektor ya. Tag selektor ini nama dari elemen HTML gitu ya. Fungsinya untuk mendefinisikan tag yang berasosiasi. Gimana sih, kita langsung praktekkan ya. Misalkan di sini saya mau buat saya kasih depan deh A1 kan cara cepat belajar CSS ya. Terus A3 latihan, saya bedain deh, A2 dalam 1 minggu misalkan ya. Nah, kita akan buat tag selektor gitu ya, tag selektor aja. Kita buat di sini nih. Nah, dia nama dari elemen HTML. Kita mau buat tag ini, tag H1 dan A2 atau H1 dua-duanya deh. Ini H1, ini H1 ya. Di sini selektornya adalah H1 gitu ya. Enter ini. Nah, A1 ini misalkan kita mau buat fontnya jadi 12. Baik. Kemudian colornya mau kasih, tadi udah apa ya? Red udah, blue udah, misalkan brown atau enggak brown? Coklat. Oke, kita coba ya. Kita simpen dulu, kemudian kita coba. Ya. Saya enter aja deh, biar kelihatan. Terus saya kasih simpan. Ya, ada ya. Cara cepat belajar CSS dalam 1 minggu, warnanya coklat gitu ya. Kemudian tebalnya. Nah, jadi dia elemen HTML-nya adalah H1 gitu ya. Elemen HTML-nya adalah H1. Nah, ini selektornya selektor H1. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 tadi. Ini adalah kelas, ini adalah ID, yang ini adalah tag gitu ya. Kalian bisa lihat tuh bedanya. Kalau mau coba silahkan di pause dulu videonya. Oke, kalau sudah kita lanjut dengan kalau tadi jenis selektor. Sekarang nih gimana bagaimana cara menggunakan CSS-nya gitu ya. Cara menggunakan CSS-nya itu yang sering ada 3 gitu ya. Di bagian pertama adalah dengan cara inline, yang kedua dengan cara embedded,
ketiga eksternal gitu ya. Ini aja. Oke. Inline. Inline, kalau inline tuh gimana? Kalau inline itu kita bisa langsung menambahkan CSS-nya di dalam tag dokumen. Ya. Menambahkan langsung CSS-nya di dalam tag dokumen HTML gitu ya. Nah, menambahkan langsung CSS dalam tag dokumen di dalam tag dokumen HTML. Ini berarti yang inline ya. Jadi kalau inline bisa langsung di sini nih. Misalkan saya buat lagi satu buah paragraf yang isinya lorem lah gitu ya. Gampang. Nah. Sorry. Ya sudah. Nah, yang inline berarti kita bisa langsung tambahkan di sini. Style gitu ya. Misalkan tadi colornya kita mau kasih apa blue lagi ya, blue lagi tuh gampang aja ya. Kita simpan, kita ke browser ya, tuh ya. Jadi inline kita langsung tambahkan pada tag dokumen HTML nya. Cara yang pertama gitu ya. Kemudian cara yang kedua namanya embedded. Embedded ini kita bisa menambahkan file CSS. Kita bisa menambahkan kode CSS-nya. Kode CSS-nya di dalam text style gitu ya. Cara yang embedded ini tadi sudah kita lakukan. Nah, ini nih ya, di dalam text style. Ini kan text style. Ini text style. Oke, kita buat kode-kode CSS-nya di sini, di dalam ini gitu ya. Itu cara yang kedua, embedded gitu ya. Yang ketiga dengan caranya eksternal nih. Nah, eksternal ini kita bisa menggunakan file terpisah. Artinya nanti kita buat dulu file CSS-nya, kemudian file CSS tersebut kita panggil di sini gitu ya. Kita panggil di sini di dalam link gitu ya. Linknya kita panggil di sini. Apa deh? Menggunakan file terpisah. Itu aja yang sebutnya ya. Dan memanggilnya di file HTML ya. Gimana caranya? Berarti gini, saya save dulu. Kita akan buat ini berarti kita buat file CSS nih. Klik kanan, saya pilih new file aja. Terus kita simpan dengan nama style.css misalnya. 4 tadi ya. 4 itu ini deh. Colornya red ya. Kemudian ada juga tadi P ya. Atau gini deh, biar urut deh, misalkan A1 colornya blue ya. Apa lagi tadi? A3 ya. A3 color kita kasih red, blue, red, black, brown. Itu. Terus tadi ada apa lagi? Ada paragraf misalnya. Paragraf P berarti ya. Kasih misalkan colornya aja ya, propertinya. Colornya yellow.
Oke, kita save dulu, kita pindah ke latihan CSS nya. Nah, ini style yang di sini kita buang dulu aja ya, kita buang. Terus style yang di sini juga kita buang. Yang ini kita yang ini kita komenin dulu ya. Tuh. Nah, cara yang eksternal ini berarti saya kasih tipenya ya. Tipenya itu adalah teks CSS ya. Nah, ini harapnya adalah nama filenya. Tadi apa nama filenya? Nama filenya adalah style.css ya. Ya, style.css. Kita lihat ya, kita simpan, kemudian kita buka browsernya. Link. Oh, ini style sih. Style gitu. Nah, ya. Berubah ya sesuai dengan file CSS yang kita buat tadi. Ya, ini untuk H3 kita buat coklat, kemudian H1 kita buat biru, H4 kita buat merah. H4 ada nggak Pak? H4 oh belum ada ini ya. Nah kan lorem, kita kasih H4 tuh lorem. Kita lihat. Nah, warna merah gitu ya. Nah, seperti itu. Silakan dicoba, di pause dulu video ini, terus kalian coba. Nah, nanti kalau yang ini sudah kalian coba, kita akan coba membuat sebuah web statis yang sederhana gitu ya. Oke, silakan, selamat mencoba dulu.